satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. A few moments later. Permisi, Bu. Silakan masuk. Silakan. Gimana tadi perjalanannya, lancar? Macet nggak? Lancar, Bu. Kalau boleh tahu dari mana? Saya dari kampus. Oh, dari kampus. Kampusnya kampus mana? Saya tuh di kampus Unja. Unja Mendalu. Unja. Bisa prodinya? Saya prodi Bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu kesini ada perlu apa? Saya kesini ingin konsultasi ke Ibu. Boleh silakan. Oke, kemarin nama Ibu Alina Terido. Kau bisa panggil Ibu Aal. Kau boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Bunga. Oh, Bunga, baiklah. Bunga, kau boleh tahu kesini atas kemauan sendiri atau bagaimana? Atas kemauan saya sendiri. Tadi Bunga bilang konsultasi ya. Nah, sebelum kita memulai konseling ini, gimana kalau kita buat kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya kita bisa membahasnya bersama-sama. Gimana? Boleh, Bu? Gimana kalau kurang lebih 60 menit? 60 menit ya? Boleh. Nah, sebelumnya Bunga udah pernah belum konseling? Sejauh ini sih belum pernah, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan. Konseling itu adalah proses yang terjadi saat ini yang kita lakukan sekarang, dan saya akan membantu Anda untuk mencari alternatif untuk mengentaskan masalah Anda sebagai seseorang yang memiliki hambatan di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konseling ini memiliki asas utama, yaitu asas kerahasiaan, yang dimana saya akan menjaga keseluruhan data Anda dan tidak akan membicarakan kepada siapapun. Dan Anda juga diharapkan untuk tidak membocorkan apapun hal yang berkaitan dengan proses konseling hari ini. Nah, yang kedua ada kesukarelaan. Tadi Bunga kesini dengan sukarela kan, tanpa ada kesengsaraan, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Anda mengentaskan masalah Anda. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Saya akan terbuka terhadap
Bagaimana Bunga? Boleh. Oke, kalau boleh tahu ada masalah apa sehingga Bunga menemui saya? Jadi masalah saya itu Bu tentang percintaan saya dengan pacar saya. Nah masalahnya itu, saya kan udah lama pacaran dengan pacar saya. Nah kami tuh statusnya itu tidak lama. Nah masalahnya itu kami tuh udah pacaran 4 tahun dari SMA, dan orang tua saya itu tidak setuju dengan kami. Boleh diceritakan mengapa orang tua Bunga tuh tidak setuju terhadap hubungan pacaran dengan pacaran Bunga? Seperti yang saya bilang tadi kan, itu beda agama. Nah orang tua saya itu tidak setuju kalau saya pacaran dengan yang beda agama, dan orang tua saya juga tidak menyukai pacar saya itu Bu. Apakah sudah pernah memberitahu kepada orang tua Bunga kalau Bunga itu memiliki pacar? Sejauh ini sih belum. Baiklah, jadi orang tua Bunga belum mengetahui Bunga memiliki pacar. Tapi mengapa Bunga bisa berspekulasi bahwa orang tua Anda tidak menyetujui hubungan kalian? Karena sebelum saya punya pacar, orang tua saya itu sudah menasihati saya supaya kalau pacaran itu harus seagama, suku, seperti itu Bu. Jadi mungkin kalau saya pacaran dengan pacar saya ini yang beda agama ini, mungkin orang tua saya marah atau kayak mana. Apakah Bunga sudah pernah mencoba ngomong dengan hati ke hati, barangkali orang tua Bunga berubah pikiran dan memperbolehkan? Sejauh ini sih belum pernah. Kalaupun bisa, itu pacar saya harus mengikuti agama saya gitu Bu, biar orang tua saya itu menyetujui. Oh baiklah. Jadi pacar Anda menyetujui untuk pindah agama? Kalau dari omongan dia iya Bu, tapi saya tidak tahu untuk kedepannya bagaimana. Cukup rumit ya. Nah, apakah ada faktor lain yang menyebabkan Anda tidak ingin bercerita kepada orang tua Anda selain orang tua Anda akan marah? Faktor yang lain kemungkinan tidak ada. Jadi karena takut dimarahin ya. Nah, coba ceritakan lebih detail mengapa kamu memilih cowok tersebut. Saya memilih cowok saya itu karena dia sudah masuk ke kriteria saya. Dia tuh udah ganteng, baik hati, terus dia tuh gak pernah kayak bicara sama saya tuh kasar. Dia selalu bicara lembut, dia selalu menasihati saya, makanya saya kayak cinta gitu. Kayak walaupun saya lihat ada cowok yang lebih ganteng dari dia, saya nggak bisa berpaling dari dia gitu Bu. Tapi kan kamu tahu kalau dia tuh beda agama. Apakah tidak ada cowok di sekitar Anda yang seagama dan kriterianya seperti dia? Kalau itu kayaknya saya tidak tahu, tapi
mencari cowok yang lain selain dia. Baik seperti apa yang Anda maksud untuk cowok tersebut? Dia itu baik menurut saya tuh karena dia tuh cowok yang bertanggung jawab. Setiap omongan yang dia kasih ke saya tuh dia selalu tidak pernah memungkiri kata-kata dia. Dia selalu melakukan apa yang dikatakan. Terus kalau saya misalnya butuh sesuatu, walaupun dia ada kerjaan atau apa, dia selalu gimana ya? Dia selalu mengutamakan saya gitu Bu, demi kepentingan saya sendiri. Walaupun urusan dia penting, pokoknya urusan saya penting. Baiklah, jadi seintens itu ya hubungan kalian. Bisa bilang gitu. Tapi saya bingung Bu. Kenapa bingung? Saya bingung karena kami itu sudah menjalani hubungan 4 tahun, dan selama 3,5 tahun kami itu selalu bersama Bu. Nah, dan akhir-akhir ini selama setengah tahun kami itu LDR. Nah, hubungan kami yang 4 tahun ini tanpa restu dari orang tua kayak gimana ya, kayak nggak berarti gitu Bu. Saya pengen kasih tahu ke orang tua saya kalau saya punya hubungan dengan pacar saya selama 4 tahun gitu Bu, biar orang tua saya juga mengetahui kalau saya itu punya pacar. Jadi langkah selanjutnya yang akan kamu ambil mungkin akan bicara pelan-pelan terhadap orang tua. Ya, kemungkinan seperti itu Bu. Jadi saya ini lagi memikirkan bagaimana saya mengatakan kepada orang tua saya yang baik-baik itu, menjelaskan kalau saya sudah berhubungan dengan pacar saya selama 4 tahun tanpa memberitahu ke orang tua saya kalau saya itu pacaran di dia. Kapan Anda ingin melakukan hal tersebut? Kalau ditanya kapan, saya belum menentukan untuk kapan Bu, karena saya lagi menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu ke orang tua saya. Waktu yang tepat seperti apa yang Anda maksud? Waktu yang tepat itu seperti misalnya orang tua itu sedang tidak ada masalah, sedang pokoknya pikiran itu rileks, bisa diajak ngobrol, tidak dalam situasi marah atau gimana Bu gitu. Jadi saya mau ngomong dengan kepala dingin dengan orang tua saya supaya orang tua saya itu bisa menerima apa yang saya katakan. Sudah dapat waktu yang tepat. Bagaimana cara Anda untuk memberitahu orang tua Anda kalau Anda mempunyai pacar yang tidak ada? Mungkin saya akan bicara dengan perempuan, dan saya akan menceritakan
pernah ditanyakan kepada teman-teman mengapa teman-teman Anda tidak menyukai Anda pacaran dengan dia? Sejauh ini saya tidak menanyakan Bu, karena memang teman saya itu tidak menyukai, pokoknya teman saya itu selalu menyodorkan kata-kata kepada saya biar saya itu memutuskan gaya saya Bu. Pokoknya teman saya itu tidak mau saya berhubungan dengan pacar saya sekarang. Langkah selanjutnya yang Anda akan ambil untuk terhadap teman Anda bagaimana? Ya mungkin saya akan menceritakan kebaikan dari saya. Kalau misalnya teman saya tidak setuju dengan hubungan kami, ya saya tidak mempedulikannya. Yang penting hubungan kami ini berjalan dengan baik aja. Mengapa Anda tidak mencoba mencari tahu mengapa teman Anda tidak setuju? Mungkin ada faktor yang menyebabkan teman Anda tidak setuju. Ya, kalau dibilang faktor teman saya tidak setuju Bu, karena dari sekumpulan teman-teman saya, cuma saya yang punya pacar gitu Bu. Jadi teman saya itu kesal kalau saya itu selalu kebanyakan waktu dengan pacar saya daripada teman saya gitu Bu. Jadi teman saya itu kayak tidak suka gitu Bu. Baiklah, jadi teman Anda tidak suka Anda yang selalu bersama pacar, maunya bersama dia terus. Baiklah, kalau boleh tahu temenmu itu perempuan atau laki-laki? Teman saya itu perempuan. Jadi kamu memilih pacarmu atau temanmu? Soalnya dari cerita Anda, teman Anda cemburu karena Anda sering menghabiskan bareng sama pacar Anda. Apakah sudah pernah membicarakan kepada pacar Anda? Mungkin pacar Anda ada faktor lain yang mungkin sampai saat ini makanya dia belum bisa pindah agama. Mungkin ada Bu dari orang tuanya, kemungkinan ya dia belum berani mengatakan kepada orang tuanya kalau kamu itu pindah agama. Apakah orang tuanya tahu kalau Anda tuh jadi pacarnya anak mereka? Orang tuanya tahu Bu. Apakah Anda sudah pernah ke rumah orang tuanya dan mengetahui bagaimana cara orang tuanya bersikap? Karena Anda bisa mengklaim bahwa salah satu faktor dia belum bisa pindah agama itu orang tuanya. Lalu bagaimana respon orang tuanya terhadap Anda waktu Anda dibawa ke rumahnya? Kalau respon orang tuanya ya biasa-biasa aja Bu. Kalau saya datang ya datang, nggak bagaimana ya, orang tuanya itu tidak terlalu menanyakan saya kalau saya itu orang mana atau saya agama apa, nggak terlalu menanyakan itu. Pokoknya kalau datang ya datang gitu. Yang penting orang tuanya tahu kalau kami itu pacaran. Apakah memang sifat orang tua seperti itu atau ada faktor lain yang membiasakan orang tuanya
bersikap seperti itu terhadap Anda? Saya kurang tahu kalau itu, tapi yang saya tahu orang tua itu agak cuek gitu Bu. Tapi kemungkinan pacar saya ini mungkin sudah memberitahu ke orang tuanya kalau kami itu beda agama, jadi orang tuanya itu ya nggak terlalu peduli dengan hubungan kami ke depannya. Selanjutnya apa yang akan Anda ambil terhadap hubungan ini? Mungkin saya akan menanyakan kepada dia apakah orang tuanya setuju atau tidak dengan hubungan kami. Tapi mungkin kalau menurut saya orang tuanya tidak setuju. Mengapa Anda bisa berpikir bahwa orang tua dia tidak setuju terhadap hubungan Anda? Ya karena pada umumnya nih Bu, kalau orang pacaran dibawa ke rumahnya, ya mungkin orang tuanya kan bertanya-tanya atau kayak mana Bu. Nah sebaliknya dengan saya, kalau saya datang ke rumah pacar saya ini, ya orang tuanya ya begitu-begitu aja, nggak kayak orang lain, nggak nanya-nanya apa gitu. Yang penting pokoknya dia lihat lah dia datang ke rumah saya. Jadi Anda berpikiran dari cara bersikap orang tua terhadap Anda bahwa orang tua itu tidak setuju dalam hubungan Anda dengan pacar Anda. Iya. Pacar Anda sudah pernah memastikan kepada orang tuanya bahwa ia akan pindah agama ke agama Anda? Dulu sih udah pernah Bu, pacar saya sudah memberitahu kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak setuju karena kami itu beda agama. Orang tuanya lebih menyetujui kalau misalnya kami itu seagama. Nah, tapi orang tuanya itu sudah mempunyai calon menantu yang dia impikan dan seagama dengan kita saya Bu. Lalu tadi Anda sudah mendengar bahwa pacar Anda memiliki jodoh yang sudah pasti di tangan orang tuanya. Lalu ke depannya apa yang Anda akan lakukan? Mungkin saya akan lebih memastikan lagi ke pacar saya apakah dia lebih memilih saya atau jodohnya itu. Ya, sudah terlihat jelas bahwa pacar Anda akan memilih jodohnya yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Ya, jelas Bu, pacar saya lebih memilih perjodohan dari orang tuanya karena dia itu kan orangnya patuh sama orang tuanya, dan dia juga tidak tega kalau misalnya dia menggunakan rencana orang tuanya dan dia disebut sebagai anak yang tidak taat sama orang tuanya Bu. Tapi di sisi lain itu dia juga tidak tega dengan saya kalau saya ditinggali. Dulu sih saya sudah pernah menodorkan perkataan putus sama dia, tapi dia tidak mau. Mengapa pada saat itu, kalau boleh tahu kapan Anda mengatakan hal putus terhadap pacarannya? Udah lama sih Bu, mungkin dari 1 tahun yang lalu sebelum kami LDR. Mengapa Anda tiba-tiba ingin putus terhadap pacar Anda, padahal Anda awal bilang kalau kenangan sudah banyak sekali dengan dia? Karena kan saya sudah tahu nih Bu,
kalau orang tuanya itu sudah menyiapkan jodoh pada pacar saya. Nah, jadi saya bingung kalau misalnya orang tuanya sudah menyiapkan perjodohan pada pacar saya, dan pacar saya tidak mungkin tidak mengiyakan orang tuanya. Oke, Anda sudah paham dalam permasalahan yang Anda hadapi. Lalu saya pengen sih menjalani hubungan dengan dia seperti biasanya, tapi mungkin saya akan memberanikan diri untuk berbicara ke dia kalau saya ingin putus dengan dia, karena semakin dilihat kalau saya menjalani hubungan ini terus menerus, mungkin tidak ada gunanya, karena di sisi lain orang tuanya juga tidak setuju dan orang tua saya tidak setuju juga, dan nggak mungkin juga kami akan kehilangan orang tua masing-masing. Jadi kami itu lebih memilih orang tua kami daripada hubungan yang tidak jelas. Bagus, Anda sudah bisa menentukan pilihan. Itu pilihan yang bagus. Anda pasti bisa menentukan pilihan itu. Lalu apa yang dapat Anda simpulkan dari sesi konseling hari ini? Simpulkan, saya bisa menentukan pilihan saya. Jadi kemungkinan saya akan mengakhiri hubungan saya dengan pacar saya, Bu, karena lagi pula kalau saya melanjutkan hubungan kami itu bakalan menentang perjodohan dari orang tua, dan itu juga tidak baik untuk kedepannya, Bu. Alhamdulillah, sesi konseling hari ini kita tutup. Jika ingin melakukan konseling lagi, datang saja ke sini, jangan sungkan. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mari saya antar. Ya. 2 hours later. Gitu, Bu. Silakan masuk, Bunga. Iya, Bu. Saya dari rumah, Bu. Gimana tadi perjalanan lancar? Nggak lancar, Bu, soalnya macet sama tadi. Oh, di Kendalo nih ya? Iya. Iya, memang banyak mobil-mobil besar ini macet. Nah, Bunga kesini ada keperluan apa? Saya mau konseling sama Ibu, tapi dengan kasus yang berbeda. Oh, nah, kemarin Bunga udah pernah konseling kan? Ibu boleh tahu nggak menurut Bunga konseling itu apa? Ya, konseling yang seperti kita lakukan kemarin, sekarang juga, Bu. Ibu bakal jaga rahasia aku kayak kemarin kan, Bu? Seperti Ibu bilang kemarin, kalau ada konseling itu terdapat 3 asas utama, yaitu ada asas kerahasiaan, yang dimana Anda diharapkan untuk menjaga apa yang dibicarakan dalam konseling ini, dan Ibu akan menjamin kerahasiaan data Anda dan tidak akan membocorkan kepada siapapun. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu Anda diharapkan datang ke sini dengan sukarela. Tadi Bunga sukarela kan sendiri. Nah, Ibu juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu permasalahan yang Bunga hadapi. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana Bunga tidak boleh Bunga diharapkan untuk terbuka terhadap permasalahan yang Bunga hadapi.
tapi dan ibu juga akan terbuka terhadap informasi yang ibu ketahui terkait permasalahan yang bunga hadapi. Bagaimana bunga? Baik bu. Oke, bunga sudah mengerti. Nah, ibu minta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya lebih efisien dan teratur. Menurut bunga berapa waktu yang efisien untuk membahasnya? Kurang lebih 30 menit bisa. Oke, baiklah. Nah, bisakah bunga ceritakan mengapa bunga bisa datang ke sini? Jadi pemasaran saya itu jadi begini. Kalau saya ada tugas atau sebenarnya gini bu, kan saya yang kuliah, jadi banyak tugas yang disuruh dosen, misalnya disuruh ke depan. Nah, saya pas lagi disuruh ke depan itu saya nggak percaya diri bu, jadi saya udah grogi, saya kayak sebenarnya saya udah tahu nih apa yang mau saya sampaikan, tapi pas di depan tuh saya udah lupa gitu bu. Baiklah, kalau boleh tahu bunga merasakan hal ini tuh sejak kapan? Akhir-akhir ini lah bu. Oh, berarti dari sebelumnya belum pernah ya? Baru. Ceritakan lebih detail pada saat bunga tidak percaya diri di kelas. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya saya ini tiba-tiba dituntut dosen untuk menjelaskan sesuatu atau kayak menjawab pertanyaan, di situ saya kayak udah grogi, apalagi kalau melihat teman-teman saya dan juga teman saya mau ngetawain saya gitu. Pokoknya perasaan saya kayak campur aduk, kayak gak percaya diri banget deh. Bisakah bunga contohkan ketika bunga tampil di depan kelas ketika cara dosen memanggil atau mau presentasi? Ya bu, ya contohnya seperti ini lah bu, saya diam. Oh, jadi belum bisa, jadinya nggak, yang tadinya ada di kepala jadi nggak ada ya. Iya, walaupun saya kayak udah hafal gitu kan, misalnya pertanyaannya atau jawabannya, nah kalau tiba-tiba saya dipanggil nih langsung kayak gemeteran, kayak keringat dingin, pokoknya hilang lah. Pokoknya saya dipanggil tuh saya diam, kayak terpanggil gitu. Nah, terus apa yang bunga lakukan ketika bunga sedang dipanggil dosen atau saat presentasi yang sedang tidak percaya diri? Ya saya tetap diam bu. Dia diem aja dan tidak ada misalnya teman-teman bunga membantu gitu. Ya palingan kan saya maju nih ke depan, teman saya udah kasih support gitu kan, tapi tetap aja bu saya nggak bisa, saya tetap diam gitu. Nah, dengan cara demikian bunga nyaman di kelas? Ya, tentu saja tidak bu. Apakah bunga berpikir semua orang itu harus sempurna dan tidak ada satu kesalahan? Menurut saya begitu bu, karena dari cerita saya ini, teman-teman saya itu semua kalau misalnya dosen itu menunjuk dia kayak tampil pede aja bu, beda dengan saya. Kalau saya dipanggil cuma nama saya aja dipanggil, saya udah kayak deg-degan gitu bu, gak percaya diri. Apakah bunga pernah nanya kepada teman bunga bagaimana cara mereka supaya
peduliin, gak usah mikirin yang lain gitu. Lalu apakah Bunga sudah pernah mencoba cara itu? Sejauh ini sih saya udah terus mencari, tapi ya jawabannya nggak ketemu juga Bu. Saya tutup aja ya kayak gini terus. Mencoba menganggap bahwa dosen itu adalah teman Bunga supaya Bunga itu tidak grogi saat menjawab pertanyaan dosen atau presentasi gitu. Iya. Lalu apakah berhasil? Sebenarnya tidak Bu, karena dosennya ini juga kayak mana ya, kayak kejam gitu Bu. Jadi susah. Boleh ceritakan kejam seperti apa yang Bunga maksud? Ya kejamnya seperti misalnya kan kalau mahasiswa pada umumnya itu kan kalau misalnya dosen menjelaskan kita main hati nggak apa-apa. Nah beda dengan dosen ini tidak mau kalau kita main HP. Kita tuh harus mendengarkan seperti misalnya anak sekolahan pada umumnya gitu Bu. Jadi kalau ada salah satu yang megang HP tanpa pengetahuan dan dosennya marah gitu, jadi nggak mau ngajar di kelas itu. Jadi kalau tiba-tiba kita dipanggil tuh jadi kita takut. Nah, jadi Bunga tuh gugup pada saat dosen itu juga, atau semua dosen yang ada di kampus? Satu dosen itu aja sih Bu. Kayaknya sih biasa aja, tapi kadang-kadang sih. Jadi Bunga gugur karena takut melakukan kesalahan terhadap dosen tersebut sehingga akan diwawancari. Lalu bagaimana cara Bunga terhadap Bunga cuman deg-degan tuh terhadap satu dosen. Lalu bagaimana cara Bunga supaya nggak deg-degan dengan dosen yang lain kalau misalnya mau uji presentasi atau menjawab pertanyaan dosen tersebut? Nah, seperti yang saya bilang tadi kan Bu, kan dosen ini kan agak kejam. Beda dengan dosen yang lain. Kalau dosen yang lain itu kan biasa-biasa aja Bu. Jadi saya ya bisa juga kalau dengan dosen ini baru saya kayak nggak percaya diri, takut kan bebas. Pernah melakukan kesalahan terhadap dosen tersebut sehingga Bunga takut terhadap dosen tersebut. Nah, pernah Bu, dulu itu saya pernah melakukan kesalahan sama dosen itu, makanya jadi seperti ini. Terus yang pertama itu saya pernah nggak ngerjain tugas. Nah, tugas ini sebenarnya penting Bu, karena ya ini kan tugas-tugas akhir. Nah, dosen ini udah ngasih tugas jauh-jauh hari dan sudah ngasih waktu yang lama. Nah, tapi keliruan saya tuh saya kayak nunda waktu sehingga saya lupa dengan tugas yang dosen dikasih. Karena juga tugas juga bukan dari dosennya aja yang ada dari dosen yang lain Bu, ada kan Bu. Nah, dosen ini setiap minggu tuh udah ngasih perintah kalau misalnya bagaimana perkembangan dari tugasnya gitu kan. Tapi saya tuh kayak besok bisa gitu kan. Nah, pas di pengumpulan tugas nih teman-teman, saya udah selesai. Nah, dengan saya belum.
Nah, terus dosen saya ini nanya, mana tugasnya? Saya bilang, saya lupa Pak, ini saya ceritain kan. Karena banyak tugas yang lain saya bilang. Nah, terus dosennya ini marah kepada saya. Nah, mulai dari situ saya ditandain. Jadi setiap dosen ini nunjuk saya jadi takut gitu. Dan yang kedua itu pernah teman saya pas pada mau akhir-akhir ya kan, orang tuanya meninggal. Nah, otomatis kan kalau meninggal dosen ini kan kayak gimana ya, walaupun dia nggak ngerjain tugas atau apa, kayak ini dikasih dispensasi terhadap tugas dan absen. Nah, kalau dosen yang lain tuh tetap aja ngasih nilai A. Beda dengan dosen ini, dia nggak masuk, walaupun orang tuanya meninggal ya tetap aja kalau nggak masuk ya nggak masuk, nilainya dikasih B minus Bu gitu. Jadi saya takut karena dosen ini agak. Apakah teman Bunga mengerjakan, kan tadi Bunga bilang di akhir-akhir kan? Apakah walaupun ada tugas, nah teman Bunga ini mengerjakan tugas dan mengumpulkan lewat online, atau ada juga UAS karena media akhir-akhir ada UAS? Apakah mengumpulkan juga? Ya namanya juga kan orang tuanya meninggal, gak sempat dong ngerjainnya tuh kayak mana. Mungkin dia ngerjainnya awal-awalnya gak sampai akhir gitu kan. Nah, jadi ya sama aja dia nggak ngerjain. Nah, berduka ya. Saya turut berduka cita ya bilangnya teman kamu. Pada saat itu Bunga menunda-nunda tugas dari dosen tersebut sehingga Bunga menjadi lupa. Nah sebenarnya itu saya orangnya ini kalau ada tugas saya ngerjain itu sebelum hari Rabu, 1 hari sebelum hari Rabu. Nah, jadi kepepet, saya tuh selalu nunda pekerjaan. Jadi kayak pas mau hari H itu tugas saya tuh banyak, jadi saya udahlah gak usah ngerjain kayak gitu. Jadi ya. Apakah sebelumnya pernah ada dispensasi terhadap tugas sehingga Bunga melalaikan, kayak misalnya ada seorang mahasiswi yang lupa ngerjain tugas dan dosen itu meringankan tenggat waktunya sehingga Bunga memikirkan kayak udahlah mau bisa ngerjain? Pernah sih Bu, tapi dengan dosen yang berbeda. Kalau berarti dosen tersebut juga pernah ya? Belum. Kan kalau misalnya dosen tersebut killer, nah apakah Bunga ingin melakukan kesalahan yang sama? Tentu saja tidak Bu. Nah, lalu bagaimana cara Bunga untuk supaya tidak melakukan kesalahan yang sama? Ya mungkin saya akan berubah dengan kalau misalnya dosen itu ngasih tugas, saya bakalan kayak langsung nyicil tugasnya, langsung ngerjain sebelum hari H gitu. Boleh tahu, Ibu mau tahu manajemen waktu Bunga terhadap mengerjakan tugas atau sehari-hari, boleh? Boleh Bu. Kalau saya itu bakal ngerjain tugas yang menurut saya itu gampang dan waktunya juga kayak lebih cepat gitu Bu. Bu, bagaimana jika ada tugas yang susah dan tenggat waktunya itu lebih duluan dari tugas yang gampang? Apa yang Bunga lakukan? Ya mungkin saya kayak bakalan ngerjain tapi sambil nangis kayak gitu Bu. Saya minta tolong dari teman saya biar itu selesai. Faktor lain sehingga Bunga tidak bisa mengerjakan tugas dari dosen tersebut atau dengan dosen-dosen lainnya? Ada Bu, seperti ya saya tuh bukan cuma kayak kuliah, tapi saya tuh sambil kerja Bu. Jadi kalau ngerjain tugas itu susah membagi waktu
waktu ngerjain tugas sama dengan jam. Kalau boleh tahu jam kuliah Bunga sampai kerja itu jam berapa aja? Kalau saya kuliah itu dari pagi sampai siang jam 1-an lalu. Kalau saya kerja itu mulai dari jam 3 sampai malam. Malamnya jam berapa? Kalau biasa malam itu pulangnya jam 10. Jadi kalau mau ngerjain tugas tuh nggak sempat lagi, udah capek gitu. Pokoknya pengen tidur. Jadi pulang kerja mandi dan tidur ya. Lalu pada saat apa Bunga mengerjakan tugas? Ya paling yang kayak saya bilang kan, kalau saya tuh kuliah selesai jam 1. Nah ada kan waktu 2 jam lagi ya. Mungkin saya buat waktu di situ ngerjain tugas, dan kalau enggak pulang kuliah, kalau saya pulang kuliah, pulang dari kerja, kalau saya ada kalau saya rajin, apakah cukup waktu untuk mengerjakan tugas di saat sela-sela dari kuliah mau ke tempat kerja? Kalau dibilang cukup, sebenarnya sih enggak cukup. Saya sih pernah kalau nggak ngerjain tugas saya ngejoki. Lalu apakah dari ngejoki itu mendapatkan hasil yang memuaskan? Ya bisa sih Bu, tapi ya pengeluaran juga banyak. Jadi saya pernah joki itu cuma sekali. Jadi dari gaji tersebut untuk pernah ngejoki ya. Lalu apakah teman-teman Anda tahu atau dosen itu tahu? Tidak. Apakah dosen itu tahu kalau Bunga tuh bekerja? Tahu. Lalu apa tidak ada keringanan waktu untuk Bunga dalam dosen? Kalau soal keringanan waktu biasanya pasti keringanan, tapi ya gimana, saya itu kan waktunya susah untuk mengerjakan tugas gitu Bu. Kalau misalnya dikasih misalnya tugas sekarang, ya bisa dikasih satu minggu ke depan gitu, masih lama lah. Berarti ada perbedaan pengumpulan tugas Bunga dengan teman-teman atau sama? Sama. Orang tua Bunga tahu bahwa Bunga bekerja? Enggak Bu. Mengapa Bunga tidak memberitahunya? Ya karena kalau saya memberitahukan pasti orang tua saya tidak setuju kalau saya kerja. Kenapa? Ya karena orang tua saya itu menyekolahkan saya supaya saya bisa belajar dengan baik tanpa ada beban yang lain. Apakah Bunga tidak ingin memberitahu orang tua Bunga? Kalau saya beritahu, pasti saya bakalan bilang gak usah kerja, kuliah aja. Apakah ada faktor ekonomi yang menghambat keluarga Bunga sehingga Bunga harus bekerja? Sebenarnya sih enggak Bu, tapi saya kayak mau menambah uang jajan saya, menambah keperluan saya gitu kan. Namanya juga cewek kan, banyak keperluan. Berarti orang tua Bunga tuh membatasi setiap bulan tuh segini dan tidak boleh lebih. Iya. Makanya Bunga bekerja. Apa dari ketidakpercayaan dirian Bunga berdampak pada nilai Bunga? Sangat berdampak Bu.
Jadi nilai saya itu jadi kayak anjlok gitu dari sebelumnya. Berarti turun dari semester sebelumnya. Apakah orang tua Bunga tahu? Nggak tahu Bu, karena ya kalau gue itu kan banyak itu pakai web, itu kan orang tua saya nggak tahu Google-nya itu kan. Kalau beda dengan orang kalian sekolah, kalau sekolah kan orang tua bakalan ambil rapot, jadi orang tua tuh bakalan lihat nilai-nilai kita, jadi kalian ini nggak gitu. Bekerja ini juga mempengaruhi nilai Anda? Ya, itu yang utama sih Bu. Lalu langkah apa yang Anda lakukan supaya nilai Anda tidak turun? Ya mungkin kalau dengan saya tidak bekerja, mungkin nilai saya bisa bagus sih Bu. Tapi nggak mungkin juga saya nggak kerja kan. Mengapa kamu tidak ingin berhenti kerja? Ya karena jika saya mendapatkan upah, ya kebutuhan saya lebih terjamin gitu. Kalau saya nggak kerja ya apakah dari orang tua tidak pernah ada rasa curiga? Enggak sih Bu, sejauh ini enggak. Orang tua Bunga nelpon setiap hari atau ya paling seminggu tuh 3 kali atau 4 kali. Apa pada saat bekerja orang tua Bunga tidak pernah nelpon? Pernah sih. Ya kalau ditanya di mana ya saya bilang lain sama Bunga. Jadi nggak tahu. Jadi bekerja itu pakai baju bebas. Iya. Seperti barista itu. Jadi bekerja. Nah, itu kan padahal menjadi salah satu faktor penyebab nilai Bunga turun. Nah, langkah apa yang akan Bunga ambil supaya nilai Bunga kayak semester sebelumnya? Mungkin saya bakalan kayak mengurangi jam tidur saya. Mungkin dengan itu saya bakalan mengerjakan tugas di waktu orang tidur. Saya bakalan lebih rajin lagi kalau misalnya dosen itu memberikan pertanyaan atau kayak kritikan kepada saya mungkin bakalan langsung jawab gitu. Dan juga kalau misalnya ada teman yang presentasi dan disitu kesempatan saya untuk memberikan pertanyaan sehingga saya mulai belajar dan menghilangkan rasa ketidak percaya diri saya, dan mungkin apa sih namanya, kegugupan saya mungkin hilang perlahan. Cara supaya ketidakpercayaan diri dan Bunga hilang tuh dan dengan percaya diri tampil di kelas itu bagaimana? Mungkin saya bakalan kayak latihan sendiri di kamar itu dengan baca, ngomong gitu kan Bu. Dan juga bakalan nerapin berbicara dengan teman saya yang sifatnya tuh agak mirip dengan dosen saya ini, sehingga saya bakalan kayak lebih percaya diri dan bakalan kayak apa sih, memikirkan bahwa teman saya ini adalah dosen. Baiklah, sifat teman Anda yang seperti dosen itu kalau boleh tahu sifatnya seperti apa?
dibilang sih cerewet ya Bu, cerewet dan itu jarang senyum. Dan hampir mirip lah dengan biasanya. Kejam juga berarti. Gak terlalu kejam sih. Anda dapat menyimpulkan bahwa teman Anda tuh mirip terhadap dosen tersebut. Sebenarnya itu bukan mirip dengan wajahnya aja Bu, tapi mirip dengan perilakunya. Gak mirip-mirip banget gitu ya, karena teman saya itu terkenal jutek gitu kan, pendiam dan jarang bicara juga dan jarang senyum juga gitu, jadi kayak mirip-mirip aja. Apakah teman Anda suka ketika Anda menyampaikan pendapat, teman Anda suka mengkritik? Nah, teman saya ini juga kayak kalau misalnya kita memberi pertanyaan atau jawaban, kayak dia menyanggah jawaban kamu ini kayak kurang tepat gitu-gitu. Apakah saran yang dari dia berikan kamu gunakan? Ya kadang sih iya Bu, tergantung. Saran kepada teman Anda terkait ketidakpercayaan diri Anda? Pernah Bu. Lalu apa saran yang diberikan? Ya sarannya itu ya kayak yang saya bilang tadi, saya harus lebih percaya diri. Dan kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada yang mau presentasi, ya saya harus cepat-cepat memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan. Dengan itu saya bakalan lebih percaya diri. Nah, Bunga udah tahu nih permasalahannya yang Anda hadapi dan Anda sudah tahu cara mengatasinya. Nah, selama pembahasan kita kali ini, apa yang dapat Anda simpulkan dari konseling hari ini? Yang bisa saya simpulkan itu ya saya dapat mengetahui kalau kemampuan saya itu ada, dan saya bisa lebih percaya diri dari sebelumnya, dan saya bakalan lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas dan memanajemenkan waktu saya dari kuliah atau kerja, bermain dengan teman dan bekerja. Bunga sudah bisa menyimpulkan permasalahan Bunga dalam konseling hari ini. Nah, konseling hari ini kita tutup. Bila Bunga ingin melakukan konsultasi lagi terhadap saya, silakan. Saya sangat terbuka bila Bunga ingin kembali ke sini dengan menceritakan permasalahan yang ada lagi. Oke, ada yang Bunga tanyakan sebelum kita berpisah? Mungkin tidak. Oke, terima kasih ya Bunga. Terima kasih. Oke, hati-hati jalan Bunga.